Satu, pasti lebih sedikit yang kayak begitu. Yang lebih, yang nggak begitunya atau yang soleh betulannya pasti lebih banyak. Cuman kan yang soleh betulan nggak masuk berita. Yang ngaco baru masuk berita. Jadi satu, kita nggak bisa generalisir bahwa semuanya kayak begitu. Iya, sebagian oknum ada, tapi ini jadi alarm bagi kita untuk belajar agamanya lebih benar lagi. Dua, kalau benar, maka ya cepat atau lambat keadilan Allah akan datang juga sih. Dan itu berlaku untuk kita semua juga yang sama-sama punya dosa. Tinggal siapa yang paling beruntung, yang paling mau banyak tobat dan paling mau tambah dekat sama Allah aja. Masalah orang-orangnya siapa, seperti kalau kau bikin video juga, satu jelas nggak sebut nama karena memang ya belum ketemu langsung sama orangnya, nggak tanya langsung. Kalau iya betul juga ngelakuin juga, kok meninggal nggak ditanya kelakuan mereka, ditanyanya kelakuan masing-masing. Jadi ya cuma bisa doain, kalau kenal dakwahin, ingetin, sisanya jaga hati, tetap bersih, dan mudah-mudahan yang korbannya nggak ada lagi dan pada bisa tambah baik ya. Ya pelakunya juga pada berhenti, karena toh cepat atau lambat pengadilan Allah bakal datang juga sih buat mereka-merekanya, bagi pelaku siapapun itu. Tapi ya itu dia, oknum sih, ya yang soleh betulan juga pasti ada dan pasti banyak. Cuman ya itu dia, yang soleh betulan kan nggak masuk berita. Nah, gitu. Jadi ambil sikap kokoh sih begitu aja. Tapi menurut kok Denis mungkin di tengah maraknya ini mungkin penyebabnya kenapa sih kok emang apakah karena ajaran selama ini ada yang salah atau seperti apa? Ya kalau Islamnya sih nggak masalah ya. Terbukti ada yang ngikutin Islamnya betul, dan jadi orang betul juga, jadi orang baik juga gitu. Yang tadinya ngaco jadi baik juga banyak kan. Cuman sekali lagi yang kayak gitu nggak semuanya masuk berita. Jadi Islamnya tidak ada yang salah sama sekali. Manusianya bisa salah, punya syahwat, dan syaitan juga selalu membisiki, mengganggu. Ya, yang pasti ujian sih. Karena sekali lagi hafal Quran juga, semua hal itu judulnya ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa bikin kita tambah dekat sama Allah. Duit tambah banyak, nikmat nggak? Tergantung. Kalau duit tambah banyak, kita tambah dekat sama Allah, tambah banyak sedekahnya, nikmat. Kalau duitnya tambah banyak dipakai maksiat, ya berarti musibah. Sama hafal Quran, punya pondok, punya santri, nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau itu bikin dia tambah dekat sama Allah. Bisa jadi musibah? Bisa. Kalau bikin jadi kayak tadi ngelecehin, atau malah jadi sombong, atau malah jadi berbuat kezoliman, baru jadi musibah. Jadi ya kita berarti berarti belajar nyikapinnya kayak gitu aja. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu judulnya masih ujian. Kapan baru jadi nikmat? Kalau bisa bikin kita tambah dekat sama Allah. Jadi penyebabnya ya itu ya, mungkin di episode ini mereka tidak lulus ujiannya, dan itu dia sekali lagi. Mudah bagi Allah untuk matiin siapa saja kan sebetulnya dari setiap kejadian atau dari setiap dosa. Tapi yang bersangkutan masih hidup, mudah-mudahan Allah punya skenario untuk pada jadi tobat, pada jadi benar, dan korban-korbannya juga Allah muliakan. Dan sekali lagi jangan sampai menggeneralisir. Yang pasti Allah nggak pernah benci pendosa, Allah benci dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, sama yang lagi ngomong juga pantas mati atas dosa-dosanya. Jadi, tapi tentu ya, ya kalau sudah terbukti, maka mudah-mudahan keadilan ditegakkan. Supaya apa? Bukan supaya benci sama orangnya, bukan supaya rasain kamu, bukan supaya kapok bagi orang-orang yang lihat perhatian gitu juga istilahnya kan. Kalau ya kalau kita lihat ada negara yang tidak ada korupsi, karena misalkan hukumannya tegas gitu, ketahuan korupsi hukum mati, dan itu kan ternyata efektif gitu untuk bikin orang nggak mau ngelakuin dosa yang sama. Nah ini kalau misalkan kenapa sampai ngejar-ngejar ada orang yang ngoyo banget sampai dihukum, ya karena kita nggak pengen terulang lagi, jadi aturannya harus benar-benar jelas. Kalau misalkan ada terjadi kayak gitu, jadi benar-benar orangnya bisa kapok. Dan kalau misalkan ada orang berniat seperti itu, dengan akhirnya ada, oh yang dulu aja dihukumnya betulan dihukum kayak begitu, oh maka saya juga nggak jadi ngelakuin kayak gitu deh, hukumannya ngeri soalnya, ya kan kayak gitu. Tujuan. Iya. Lalu tanggapannya Ko Denis terkait Sam ini yang em, sudah red notice di Tem apa ya? Interpol. Tem, Lalu tem apa sih? Sam Sam
Sam, Oh, Sam. Sam, Sam Hmm. ini udah red notice di kepolisian Interpol dan Hmm. kabarnya oleh Ustadz Mahdi ya udah ditahan. Tanggapannya seperti apa kok? Ya, semua terjadi kan atas izin Allah ya. Sekali lagi, siapa yang paling beruntung? Yang tambah dekat sama Allah. Korbannya tentu menyakitkan, tapi kalau gara-gara itu dia gugur dosanya dan tambah mulia derajatnya di sisi Allah dan tambah takwa di sisi Allah, maka itu kebaikan juga. Pelakunya nih, misalkan dia akhirnya dengan berbesar hati menyerahkan diri, aku dosa, berani jalanin hukuman, maka itu kan juga jadi kebaikan bagi mereka. Di zaman Nabi juga kan pernah ada orang yang dengan gamblang ngaku kepada Nabi, wahai Nabi saya habis berzina, rajam saya. Masalahnya ini perempuan lagi hamil sama Nabi disuruh lahirin dulu. Setelah anaknya lahir, wahai Nabi saya udah hamil, udah lahirnya anaknya, rajam saya. Minta minta hukuman karena sadar betul pengen nebus dosanya gitu. Nabi kasih alasan lagi, ya udah kamu susuin dulu anakku kan punya hak ASI dari kamu. Setelah akhirnya udah 2 tahun anaknya udah bisa makan roti, datang lagi rajam saya, baru akhirnya dihukum gitu kan. Dan ketika akhirnya ada yang menghina gitu terkait dosanya wanita itu, malah dimarahin sama Nabi gitu. Tobatnya wanita ini sanggup untuk mengampuni 70 orang dengan dosa yang sama di Madinah. Saking coba berapa orang yang berani untuk ngaku dosa dan relain nyawanya demi nebus dosanya. Tapi lihat, mulia kan di sisi Nabi, mulia kan di sisi Allah. Nah, ini juga mungkin juga jadi pelajaran. Yang dilakukan dosanya ya berat. Tapi kalau misalkan benar-benar gentle, mau bertobat dan tadi ya, jalanin hukuman apa adanya, maka itu juga jadi penggugur dosa yang luar biasa. Karena sekali lagi, ini nggak cuma kejadian ini ya, apapun sih. Kalau kita punya masalah atau punya dosa, amat sangat beruntung orang yang kena hukumannya itu di dunia daripada nanti di akhirat setelah mati. Contoh korupsi seumur hidup nggak pernah ketangkep, dihukumnya nanti semua setelah mati. Oh asli itu lebih repot. Mendingan kena hukuman di dunia daripada kena hukuman nanti setelah mati. Jadi anggapannya ya Bismillah mudah-mudahan yang semuanya bisa lillahi ta'ala, yang jalanin hukum ikhlas lillahi ta'ala, pengen negakin keadilan, yang punya salah, gentle, mengakui kesalahannya, dan itikat baik untuk bertobat dan juga melakukan kebaikan apapun ya untuk korban-korban dan sampai yang lainnya. Karena ya sekali lagi kita pengennya semuanya sama-sama baik dan salah satu cara untuk segalanya jadi baik kan ya syariat harus berlaku, aturan harus berlaku, termasuk ya aturan ya salah ada hukumannya toh kalau nggak berbuat salah juga kan nggak akan dihukum juga gitu kan. Itu kan konsekuensi dari perbuatan masing-masing sebetulnya. Gitu, wallahu Dalam dalam kata lain, Odenis mendesak Sam ini untuk menjalani hukuman di Indonesia ya. ya sejauh ini mungkin pilihan yang terbaik itu ya karena korbannya di Indo kebanyakan yang kau tahu dan juga yang benar-benar mendesak juga orang-orang atau ustadz-ustadz atau korban-korban atau guru-guru yang ada di Indo gitu kan. Toh kalau istilahnya kalau benar-benar nggak salah kan ya maju aja datang gentle gitu. Kalau betulan nggak salah. Kalau kayak gini kan malah jadi publik mikir yang gimana-gimana gitu. Dan Koko bikin video atau bikin apa di dakwah apapun sebetulnya juga nggak pernah bahas tentang eh, individu siapa apalagi nyebut nama karena kita kan ngambil hikmah gitu ya. Cuman kalau misalkan ini sudah jadi bahasan yang dipertanyakan, ya kok sih jawab secara umum aja gitu. Siapapun yang salah, kalau nggak salah maka nggak perlu takut. Kalau salah, ya hadapilah kesalahannya karena cepat atau lambat kesalahan kita kan balik ke kita. Kalau nggak lolos nih misalkan hukuman di dunia, kan nggak akan lolos hukuman di akhirat gitu. Jadi emang lebih enak dapat hukuman di dunia daripada dapat hukuman di akhirat. Sebetulnya mah kayak seperti itu kan. Gitu. Lalu membahas tentang operandi Sam ini mengingat banyaknya korban ya mungkin seperti apa sih melihatnya dia menggunakan agama dengan modal bisa bahasa Arab dan akhirnya itu menjadi pesan buat masyarakat untuk hanya jangan percaya hanya karena bermodal bisa berbahasa Arab aja ya Pak Ustadz. Ya makanya kan patokan kita selalu sesuatu yang nggak mungkin salah yaitu Quran dan Sunnah ya hadis-hadis sahih gitu. Jadi siapapun yang ngomong, siapapun yang bicara, kalau ternyata bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis sahih, ya maka ya sudah berarti itu salah dan tidak atau jangan diikuti gitu.
Ya, kita berhusnuzon kepada orang itu baik, dan punya adab kepada orang yang kita anggap berilmu itu baik. Cuman itu dia, orangnya kan meskipun dia berilmu, meskipun dia berjubah atau apapun, kan sama-sama manusia, sama-sama bisa digoda syaiton, sama-sama punya syahwat. Makanya patokan kita mah satu, sesuai dengan Quran dan Sunnah nggak, sesuai dengan Quran dan hadis-hadis sahih nggak. Kalau tidak sesuai, ya kita kan kayak gini, karena gini gitu. Cepat atau lambat, suatu kemaksiatan nggak bisa ditutupin terus-menerus gitu. Apalagi kalau terus-menerus dilakukan, pasti meledak kayak begini juga gitu. Kalau misalnya ternyata itu kelakuannya benar-benar cuma satu kali dan udah gitu langsung khilaf gitu orangnya tobat nasuha dan gak pernah ngelakuin. Mungkin nggak ada meledak sampai kayak gini. Ini kan sampai meledak kayak gini kan karena pasti karena nggak cuma sekali gitu. Karena saya udah kepalang seringnya gitu. Dan memang begitulah, dosa kan pilihannya cuma dua kalau terus-menerus dilakuin. Satu, Allah buka aibnya. Dua, naudzubillah, pilihan yang kedua, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Kan itu lebih mengerikan lagi. Ya, kenapa dibuka aibnya? Allah benci emang sama Allah nggak Allah senang emang ngumbar aib hambanya? Bukan, karena memang ada orang yang aibnya tuh karena memang ada hamba yang Tuhannya tuh mulut orang gitu. Buktinya ada orang yang selingkuh selagi nggak ketahuan gaspol, berhentinya kapan? Ketika ketahuan kan. Lah padahal Allah tahu loh ngeliatin dia selingkuh. Tetangganya nyaris tahu bisa nggak jadi selingkuh. Tuhannya mulut tetangga atau Allah gitu sebetulnya kan. Maka ya ini pelajaran sih buat kitanya. Dan buat yang siapapun ya, yang entah entah nanti ketemu siapa orang akunya ustadz, kiai apa, maka lihat dulu tingkah lakunya, tindakannya, perbuatannya sesuai dengan Quran dan hadis sahih nggak. Nah, berarti kita juga perlu ilmu supaya tahu isi Quran dan isi hadis sahih itu apa gitu. Sehingga akhirnya ketika kita ngelihat ada yang apa yang ada di orang itu, kita bisa ngecek ini sesuai nggak dengan apa yang diajarkan Islam yang betulan gitu, dengan Quran dan hadis sahih. Jadi ya memicu kita untuk jadi kita juga banyak belajar, dan setelah banyak belajar tahu ilmunya, mari kita lihat orang ini tindakan, ucapan, perbuatannya ini sesuai dengan tuntunan Islam yang betul nggak, dengan Quran nggak, dengan hadis sahih nggak, baru kita bisa bertindak ini. Mana yang harus diikuti, mana yang jangan. Lebih hati-hati. Ya, benar sekali Pak Ustadz. Terkait Hmm. laporan polisi itu mungkin salah satu bentuk teguran dia ya, teguran Allah melalui laporan polisi di Barreskrim yang akhirnya sekarang jadi buronan Interpol kayak gitu. Lalu mungkin terakhir Pak Ustadz, Ya, pesan-pesan untuk Sam seperti apa sih dari Ustadz Denis? saya ketemu beliau cuman di acara ini ya, juri Hafiz, dan hanya ketemu beberapa episode gitu. Jadi nggak banyak interaksi kecuali di acara tersebut. Ya di situ ketemunya di acara, dan juga pas istirahat ya kita ada ngobrol, ada sholat berjamaah juga. Tapi ya sekali lagi, bertakwalah kepada Allah ya, nasihat yang paling umum kepada semua orang beriman. Takutlah kepada Allah. Kalau kita berbuat salah, yang rugi kitanya, Allah nggak pernah rugi. Kalau kita nurut sama Allah, yang untung juga kitanya, Allah nggak pernah untung apapun sama sekali. Allah nggak butuh apa-apa kok dari kita. Jadi cuma bisa saling doain, saling nasihatin, dan apapun salahnya, balasannya akan balik ke kita. Tinggal kita pilih nih, mau tobatnya dengan sukarela atau harus Allah paksa dulu. Mau dibayarnya di dunia, yang lebih ringan pasti kalau di dunia, atau nanti di alam setelah kematian yang pasti jauh lebih berat. Manapun itu, mudah-mudahan jadi jalan tambah dekat sama Allah. Bismillah. Itu aja.